Kepergian mendadak Stefy Agnesiya pada hari Kamis 21 Maret 2024 lalu nampak masih menjadi topik hangat perbincangan orang banyak. Pasalnya, prosesi pemakamannya yang banjir air mata seakan tak henti-hentinya menyayat hati siapapun yang menyaksikan. Bagaimana tidak, putra Stefy yang masih belia itu menuturkan kata-kata yang begitu dalam kala menanyakan mengapa ibunda yang ia cintai harus menutup mata di usia muda. Ditambah lagi, hingga sampai saat ini, ketiga anak-anaknya masih kerap menanyakan kenapa sang ibunda tak kunjung terbangun. Kesedihan mendalam pun tak hanya dirasakan oleh ketiga buah hati, tapi juga suami dari Stefy, yaitu Anggi Pratama. Tak main-main, Anggi Pratama bahkan sempat kehilangan nafsu makan usai sang istri menghembuskan nafas terakhirnya. Kini setelah 1 minggu lebih dari hari yang tak akan dilupakannya itu, Anggi Pratama nampaknya mulai bisa untuk memijakkan kaki dan mulai menjalani hidupnya dengan sepi. Buktinya, baru-baru ini Anggi membagikan momen haru dikala ia mengunjungi makam Stefy bersama anak-anaknya. Sekarang lebih kuat, terutama untuk anak-anak karena kan JJ Jojo masih bangun tuh pasti Dedi pasti ke dedinya kan, jadi mau nggak mau juga Mas Anggi harus kuat. Kalau memang lagi gontai sedikit biasanya telepon aku, telepon adiknya, telepon teman-temannya, dan kita biasanya nemenin di sini sampai malam, nemenin biar dia pas mau bobo tuh masih rame orang lah. Kalau udah sepi kan baru berasa gitu. Nanya masih tapi nggak pakai nangis. Kalau Jojo hanya mami mana, terus nanti dijelaskan lagi, oh iya, terus lupa main gitu, nanti nanya lagi, mami mana ya, tapi nggak sesering itu sih Mas, karena mungkin opa semuanya kan memberikan pengertian terus kan. Di sini ada Dedi loh, ada opa, oma, popo ada loh, Amanda ada loh gitu, ada Okti juga loh. Jadi ya mereka insya Allah ya Mas, mudah-mudahan tidak kekurangan kasih sayang lah ya. Misal Cila, JJ Jojo, insya Allah. Tadi juga ada kakak Cila di dalam. Aku bilang kapanpun, anytime kakak Cila, JJ Jojo butuh Amanda, butuh oma, butuh opa, kita semua keluarga di sini gitu. Mirisnya, kepergian mendadak Stefy juga menggulirkan tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi hingga sang artis harus meninggal dunia. Mirisnya lagi, spekulasi pun berkembang liar hingga menyeret nama Ica Anissa Faradila yang dituding mengguna-guna Stefy dengan ilmu hitam. Spekulasi itu pun kian diperkeruh usai warganet menyerang media sosial Ica dengan sejuta cerca. Melihat badai hujatan yang tak kunjung reda, Ica lantas buka suara dan memberikan klarifikasinya. Parahnya, dalam kesempatan yang sama, Ica Anissa terpaksa membongkar habis cerita di balik perseteruannya dengan Stefy yang menjadi akar dari tudingan liar itu. Konon, keduanya sempat terlibat perseteruan hebat yang memaksa Ica untuk bersumpah di atas Al-Quran meski dalam kondisi mengandung. Lantas, mengapa Ica Anissa Faradila baru melakukan klarifikasinya pekan lalu, padahal caci maki warganet telah dirasakannya selama 1 minggu lebih? Ya, awalnya Mbak Ica dan keluarga memang tidak mau memperpanjang masalah ini. Sudah meninggal buat apa ya? Maksudnya ya sudahlah, toh kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahu lah ya, Indonesia, netizen Indonesia nomor 1 loh di dunia kan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Ica. Ya di DM, ya di tag gitu kan. Bahkan disebut langsung namanya di sosial media, itu kan juga sangat mengganggu. Kebayang nggak, jejak digital itu tuh akan selalu ada. Jadi kalau tidak ada klarifikasi, orang akan berpikir bahwa yang selama ini dituduhkan ke klien saya itu benar. Gitu.
Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini. Kenapa baru sekarang ya? Pertama itu tadi, masih dalam keadaan berduka, ya. Kita masih dalam keadaan berduka. Keluarga almarhumah juga masih berduka. Kita menghargai keluarga almarhumah juga. Dan memang awal kami tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi makin lama, ya, itu tag di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa dan membuat shock Mbak Ica. Sempat ditanya, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi. Karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi hari ini. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum gitu. Pada tanggal 5 Oktober ya sayang ya? 4 Oktober kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan ya. Itu saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Apalagi saya udah bersumpah Al-Quran pas hamil ya. Bersumpah Al-Quran saat hamil itu bukan main-main ya. Bukan main-main loh, sumpah Al-Quran pada saat hamil itu taruhannya nyawa ya. Ketika lahiran taruhannya nyawa. Dan juga anak loh dalam perut gitu loh. Jadi benar-benar bukan main-main sumpah Al-Quran itu gitu. Sumpah Al-Quran apalagi lagi hamil. Itu aja sih gitu. Nah gitu sih aku tahu bisnisnya itu. Oh, karena bisnis? Bisnis aja sih, bukan karena masalah apa-apa ya, bisnisnya aja. Terus sama mereka sudah bikin pelangsing berdua. 3 tahun yang lalu sempat ada perseteruan. Ya itu kan aku bilang, maksudnya di dalam bisnis gitu kan ya. Di dalam bisnis, namanya orang kesel, orang mungkin lagi marah, sempat melontarkan kata-kata yang gimana sih, orang emosi, ya mungkin ya. Tapi aku rasa Ica tidak seperti itu, karena Ica sudah bertemu dengan suaminya, Mas Anggi, bersumpah saat dia hamil, bersumpah di atas Al-Quran. Aku lihat videonya sendiri, sampai nanya, Ca emang lo bener beginiin dia? Enggak kok percaya sama aku, sama siapa gitu kan ya. Ini aku unjukin kok, aku udah sumpah, aku hamil besar kok. Aku sumpah sebelum anak Ica lahir ini, sebelum Ica lahir ini bersumpah depan suaminya, tapi aku lihat videonya, tapi nggak perlu dihap ya. Ica udah minta maaf, sumpah di atas Al-Quran, udah. Itu enggak karena persaingan bisnis, tapi emang karena merekanya itu iri dengki, nggak senang melihat orang lain bahagia, nggak senang melihat orang lain mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari dia, nggak senang ketika orang lain itu disukain banyak orang, nggak senang ketika banyak yang menyayangi si orang tersebut. Jadi timbullah rasa iri sakit hati, karena ketika seseorang itu punya penyakit hati, iri, dengki, benci, amarah, itu semua pasti menyatu di dalam dirinya dia. Jadi ketika si orang ini melakukan kebaikan apapun, itu pasti dibenci. Ketika orang ini mendapatkan kabar baik apa segala macam kebahagiaan, itu pasti dia iri. Terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau lagi membahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat, itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih.